nama saya Ruth Pauline Dipa Polasialoho, NPM A1L018-041, Prodi Bimbingan dan Konseling semester 6B Universitas Bengkulu. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan dasar-dasar struktur organisasi mata kuliah perilaku organisasi. Langsung saja, yang pertama akan kita bahas adalah definisi struktur organisasi. Struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi-bagi dan dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal. Nah, ada 6 elemen-elemen dalam struktur organisasi. Yang pertama adalah spesialisasi kerja atau pembagian tenaga kerja. Nah, pada spesialisasi kerja ini mendeskripsikan sampai tingkat mana tugas dalam organisasi dipecah-pecah menjadi pekerjaan-pekerjaan yang terpisah. Yang kedua ada elemen departementalisasi, yaitu begitu Anda membagi-bagikan pekerjaan lewat spesialisasi kerja, Anda perlu mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan ini sehingga tugas yang sama atau yang mirip dapat dikoordinasikan. Yang ketiga ada rantai komando. Nah, rantai komando itu merupakan garis titik putus dari wewenang yang tertentang dari puncak organisasi ke selon terbawah dan memperjelas siapa melapor ke siapa. Nah, rantai ini menjawab para karyawan seperti misalnya, kepada siapakah saya harus pergi jika saya mempunyai masalah, dan saya bertanggung jawab kepada siapa. Yang keempat ada rantai kendali. Maksud saya rentang kendali. Rentang kendali ini penting untuk menentukan banyaknya tingkatan dan manajer yang harus dimiliki oleh suatu organisasi. Konsep itu hanya mencakup ada pada wewenang formal, yaitu hak-hak yang inheren pada posisi seorang. Yang keenam ada formalisasi. Nah, formalisasi mengacu pada suatu tingkat yang terhadapnya pekerjaan di dalam organisasi yang dilakukan. Yang kedua, kita akan membahas tentang desain organisasi yang umum. Nah, desain organisasi yang umum itu ada 3. Yang pertama adalah struktur sederhana. Struktur sederhana adalah struktur yang lebih banyak dicirikan oleh apa yang tidak dari apa yang iya. Struktur ini tidak terlalu rinci. Yang kedua ada birokrasi. Nah, birokrasi yaitu adalah suatu struktur dengan tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai lewat spesialisasi, aturan dan pengaturan yang sangat formal, tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam departemen-departemen fungsional, wewenang-wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. Yang ketiga atau yang terakhir ada struktur matris. Nah, yaitu suatu struktur yang menciptakan lini rangkap dari wewenang, menggabungkan departementalisasi fungsional dan produk. Yang ketiga kita akan membahas tentang pilihan desain baru. Nah, pilihan desain baru itu juga ada 3. Yang pertama adalah struktur tim. Nah, apa sih struktur tim itu? Struktur tim adalah penggabungan tim sebagai piranti pusat untuk mengkoordinasi kegiatan kerja. Nah, karakteristik primer dari struktur tim adalah bahwa struktur itu memecah-mecah penghalang departemental dan mendesentralisasi pengambilan keputusan sampai tingkat tim. Yang kedua adalah organisasi virtual, yaitu adalah suatu organisasi yang kecil yang menggabungkan sumber luar untuk fungsi-fungsi bisnis utama. Dalam istilah struktural, organisasi virtual adalah sangat tersentralisasi dengan sedikit ataupun dapat departementalisasi. Yang ketiga adalah organisasi tanpa batas. Maksud saya adalah organisasi tanpa tapal batas. Nah, yaitu suatu organisasi yang mengusahakan penghapusan rantai komando, mempunyai rentang kendali yang tidak terbatas, dan menggantikan departemen dengan tim yang diperdayakan. Yang terakhir adalah mengapa sih struktur-struktur itu berbeda? Nah, ada 4 alasan mengapa struktur-struktur itu berbeda. Yang pertama adalah dari segi strategi. Nah, suatu organisasi merupakan cara untuk membantu manajemen mencapai sasaran.
Karena sasaran diturunkan dari strategi keseluruhan organisasi itu, logis saja bahwa strategi dan struktur hendaknya erat berhubungan. Yang kedua adalah dilihat dari segi ukuran organisasi. Nah, suatu pandangan sekilas pada organisasi yang kita tangani dalam kehidupan kita akan membuat kebanyakan dari kita berkesimpulan bahwa ukuran akan berpengaruh pada struktur suatu organisasi. Yang ketiga adalah teknologi. Istilah teknologi mengacu suatu organisasi mentransfer, memasukkan menjadi keluaran. Nah, semua organisasi mempunyai sekurang-kurangnya satu teknologi untuk mengubah sumber daya keuangan, manusia dan fisik menjadi produk atau jasa. Yang terakhir adalah lingkungan. Nah, lingkungan organisasi terdiri dari lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan yang berada di luar organisasi dan secara potensial mempengaruhi kinerja organisasi itu. Lazimnya ini mencakup pemasok, pelanggan, pesaing, badan pengaturan pemerintah, kelompok penekam pempublikan yang serupa. Sekian dari saya, terima kasih.